Iya. Uang apa itu? Perbaikan? Bukannya uang sini juga. Telepon kontrol pakai. Seorang pria bernama Hutomo 32 tahun dilaporkan tewas setelah ditikam adik kandungnya sendiri berinisial AR 22 tahun menggunakan senjata tajam berjenis badik akibat persoalan utang piutang. Insiden pembunuhan ini terjadi di wilayah Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 2 Januari 2026 malam. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk hampir di seluruh tubuh dan dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, saksi mata sempat mendengar cekcok antara korban dan pelaku sebelum penganiayaan terjadi. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Emba. Silahkan laporan Anda. Ya, baik. Andreas dapat jelaskan. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2026 di wilayah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 19.15 WITA, di mana peristiwa perkelahian cukup menyita perhatian warga setempat karena melibatkan saudara kandung, di mana sang adik AR usia 20 tahun terlibat pertikaian dengan kakak kandungnya Hutomo alias Tomo umur 32 tahun dan berakhir tragis dengan sang kakak harus merenggan nyawa akibat terkena sekitar 4 luka tusukan benda tajam jenis badik. Peristiwa ini bermula saat sang adik AR datang dengan tujuan menagih utang ke kakaknya AR yang kabarnya nominal utang ini senilai 1 juta. Saat ditagih, sang kakak Tomo mengarahkan adiknya ini untuk pulang saja terlebih dahulu karena belum bisa memberikan bayaran ataupun membayar utang tersebut. Entah apa pemicunya, keduanya terlibat adu mulut atau cekcok, kemudian berujung pada penggunaan senjata tajam atau badik yang diduga telah dibawa oleh adiknya AR saat cekcok itu terjadi. Seketika itu AR gelap mata dan menikam kakaknya dengan lebih kurang 4 luka tusukan di siku dalam, siku luar, dan juga di area tubuh lainnya. Baik. Tomo yang tergeletak, kemudian ya. Seperti apa kondisi korban saat pertama kali ditemukan usai penikaman terjadi dan bagaimana proses evakuasi korban? Ya, saat korban atau Tomo ini sudah tergeletak bersimbah darah, beberapa warga sekitar di lokasi langsung membawa Tomo ke rumah sakit, tepatnya di RS Bayangkara. Namun setelah beberapa saat kondisinya sudah dinyatakan meninggal dunia dan mayat dari atau jenazah dari sang kakak ini langsung dibawa ke ruangan jenazah forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel untuk kepentingan penyelidikan kepolisian. Setelah mayat di ruang jenazah, tim Dokpol lalu bersama Polsek Mamajang mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan saat dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebilah badik yang masih berlumur darah, juga lokasi yang masih terdapat darah korban serta sendal korban ini ditemukan di lokasi. Sementara pelaku AR sempat meninggalkan lokasi, kemudian dibawa oleh kerabatnya ataupun pamannya langsung ke Polsek Mamajang untuk menyerahkan diri. Dan saat itulah AR langsung diinterogasi,
kemudian pihak keluarga sebagian ke RS Bayangkara menunggu proses visum. Anggra. Baik, rekan Embah, berdasarkan hasil olah TKP, temuan apa saja yang didapatkan oleh tim penyidik terkait dengan motif pembunuhan ini? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Ya, sejauh ini barang bukti yang ditemukan saat olah TKP oleh kepolisian dan Dokpol itu sebilah badik. Di badik ini ditemukan jatuh di sekitar gerobak yang ada di lokasi yang merupakan lahan kosong dengan ada aktivitas bengkel di sekelilingnya. Selain itu, polisi juga menemukan sandal yang diduga milik korban, yang dimana sandal itu juga terdapat bercak darah, sama seperti badik atau senjata tajam yang ditemukan. Baik, rekan Embah, apakah sebelumnya sudah ada upaya mediasi dari keluarga atau pihak lain untuk menyelesaikan konflik tersebut? Ya, jadi sebelum keduanya terlibat cekcok dan ataupun perkelahian, pada sepekan lalu informasi dari warga sekitar keduanya sudah sempat berkelahi begitu dengan yang diduga dengan persoalan yang sama, namun sempat dilerai oleh warga. Dan tadi juga sebelum kejadian juga terjadi perkelahian, kemudian sudah berujung pada aksi penikaman. Jadi ini sudah beberapa kali diperkirakan oleh warga sekitar, sudah lebih dari 2 kali keduanya terlibat cekcok dan perkelahian. Andra. Baik, rekan Embah, kemudian bagaimana hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku terkait dengan kondisi psikologis dan pengaruh emosi saat kejadian? Ya, dari hasil interogasi sementara kepolisian, pelaku mengakui perbuatannya dan saat itu terdapat mimik ataupun wajah dari pelaku juga tampak menyesal perbuatannya setelah menikam kakak kandungnya sendiri. Ya juga mengaku membenarkan begitu bahwa kedatangannya ke sana untuk menagih utang yang rencananya uang 1 juta itu ia akan gunakan untuk memperbaiki mobil. Dan setelah kejadian yang menewaskan kakaknya, pelaku juga menyesali perbuatannya karena telah membunuh kakak yang kandungnya sendiri. Angga. Baik, rekan Embah, kemudian bagaimana langkah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Hasil wawancara kami dengan Kapolsek Lumajang, juga dari Kanit Reskrim, mengatakan saat ini pelaku dijerat pasal pembunuhan yang diatur dalam KUHP baru. Kalau KUHP lama itu di pasal 338. Intinya dari Kapolsek Lumajang, Kompol Mustari mengatakan ancaman hukumannya hampir sama, yaitu di atas 15 tahun penjara. Jadi pelaku AR ini sudah ditetapkan tersangka dengan pasal pembunuhan yang diatur oleh KUHP baru. Angga. Baik, rekan Embah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk sementara ini kita mendatangi TKP peristiwa 338 pembunuhan. Namun pelaku dengan korban adalah keluarga adik kakak. Kondisinya tadi bagaimana? Kenapa bisa ada di rumah sakit? Kondisinya di rumah sakit karena dibawa begitu tergeletak, dibawa oleh rekannya. Rekannya kami tiba di sini sudah tidak mendapatkan korban. Kalau boleh tahu pemicunya apa? Lahan parkir kan? Sementara yang kita kumpulkan terkait dengan utang piutang, entahlah yang korban berutang atau yang tersangka. Tapi untuk sementara tersangkanya sudah melarikan diri kan? Tersangkanya sudah kita amankan di Mako. Berapa orang? Sementara cuma 1 dulu. Siapa pelakunya? Kakak atau adik? Pelakunya adik. Oh, yang meninggal kakak ya? Barang bukti yang disita? Barang bukti yang disita sementara ini 1 buah sebilah badik,
dengan sendal korban. Ada beberapa juga benda yang sementara ada di dalam kantong. Korbannya kondisinya? Korban sementara sudah meninggal dunia. Luka tikam berapa banyak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.